Shalom, bab 14 dengan judul Kami Telah Menemukan Mesias. Mengisahkan momen-momen awal setelah Yesus kembali dari padang gurun kemenangannya. Bab ini berfokus bagaimana murid-murid pertama dipanggil dan bagaimana kabar baik tentang penemuan Mesias ini disebarkan melalui kesaksian pribadi yang sederhana namun penuh kuasa. Berikut adalah ringkasan-ringkasan penting dalam bab ini. Yang pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Setelah menang atas pencobaan di padang gurun, Yesus kembali ke tepi Sungai Yordan tempat Yohanes Pembaptis mengajar. Ketika melihat Yesus berjalan di dekatnya, Yohanes Pembaptis dengan penuh kuasa berseru kepada orang banyak, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam Yohanes 1 ayat 29. Kesaksian publik ini menjadi proklamasi resmi yang mengarahkan perhatian orang banyak dari pelayanan Yohanes Pembaptis kepada pelayan Kristus yang sesungguhnya. Yang kedua, murid-murid pertama Yohanes dan Andreas. Mendengar seruan Yohanes Pembaptis, dua orang muridnya yaitu Yohanes, sang penulis Injil, dan Andreas, tergerak untuk mengikuti Yesus secara diam-diam. Yesus menyadari kehadiran mereka, berbalik dan bertanya dengan lembut, "Apakah yang kamu cari?" Mereka menjawab bahwa mereka ingin tahu di mana Yesus tinggal. Yesus mengundang mereka dengan kata-kata hangat, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka tinggal bersama dengan Yesus sepanjang hari itu, mendengarkan pengajarannya, dan hati mereka seketika diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa pria sederhana ini adalah Mesias yang sejati. Yang ketiga, kuasa kesaksian pribadi Andreas menemukan Simon. Setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Andreas tidak bisa menyimpan sukacitanya itu sendirian. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari saudaranya, Simon Petrus. Dan dengan penuh kesaksian ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Andreas selalu membawa Simon kepada Yesus. Begitu melihat Simon, Yesus menunjukkan pengetahuan ilahinya dengan membaca karakter serta masa depan Simon. Lalu mengubah namanya menjadi Kefas atau Petrus, yang berarti sebuah batu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa metode penyebaran Injil yang paling efektif seringkali dimulai dari lingkaran keluarga terdekat. Yang keempat, pemanggilan Filipus dengan keraguan Natanael. Keesokan harinya, Yesus memanggil Filipus untuk mengikutinya. Filipus segera taat dan kemudian pergi mencari sahabatnya Natanael, yang juga dikenal sebagai Bartolomeus, yang sedang berdoa di bawah pohon ara untuk memohon petunjuk tentang Mesias. Ketika Filipus berkata bahwa mereka telah menemukan Mesias yang dinobatkan, yaitu Yesus dari Nazaret, Natanael sempat ragu dan mengeluarkan ucapan yang terkenal, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus tidak mendebat keraguan tersebut, melainkan memberikan jawaban terbaik yang penuh hikmat. "Mari dan lihatnya." Yang kelima, Yesus membaca hati Natanael. Ketika Natanael mendekat, Yesus menyambutnya dengan berkata, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael terkejut dan bertanya bagaimana Yesus bisa mengenalinya. Yesus menjawab bahwa ia sudah melihat Natanael saat ia sedang berada di bawah pohon ara, bahkan sebelum Filipus memanggilnya. Mendengar hal itu, Natanael sadar bahwa pria di hadapannya bisa membaca isi hati dan doa rahasianya. Keraguannya sirna seketika, dan ia bersujud seraya menyatakan imannya. "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Inti pesan pada bab ini adalah, bab ini mengajarkan bahwa pengenalan akan Kristus tidak terjadi melalui perdebatan teologis, melainkan melalui perjumpaan pribadi yang tulus dengannya. Nyonya Ellen G. White menekankan pentingnya metode "mari dan lihatlah", di mana setiap orang yang telah menemukan juru selamat dipanggil untuk membagikan pengalaman tersebut kepada orang lain di sekitar mereka melalui kesaksian hidup yang nyata.